Jadi gini, kita santai aja ya. Terkait kan sebenarnya waktu di sisi parenting itu kan udah jadi sama orang tua sana sini secara langsung sih kayaknya bisa dijanji mama bahwa saya akan bicara dengan Pak Ibu terkait dengan kenapa kok diulang banget. Dengan sekarang misalnya tadi coba tanya ke Mr. Niko di kelas apakah kosong bukan ruang untuk yang ini. Ya paling kita cuma ngobrol sekitar 15 menit masih 15-20 menit lah paling cepat. Jadi apa namanya? Pak Faik sudah melihat berarti kan laporan atau penumpang yang dibandingkan orang sebelumnya. Iya. Nah gimana kira-kira jobs ini? Jobs atau yang kosong yang harus kita isi itu di mana harusnya? Dari laporan asrama dan laporan akademik. Kalau dari akademik kan kemarin cuma kayak analisa check up. Yang laporan asrama misalnya saya yang perlujian itu di segi kedisiplinannya. Nah itu seperti apa yang harus yang merasa Pak ini kayaknya harus diluruskan dibetulkan dari sayanya. Kan di asrama itu tiap minggu ada laporan besar, ada 5. Nah saya itu yang paling minus itu di tahajud sama di kedisiplinan. Dan kita tahu bahwa di tahajud itu nilainya tinggi, ya kan? Soalnya tinggi berat kan di situ kan ya, cukup membuat timbangannya berat gitu, timbangan amalnya itu berat gitu dari situ. Gitu. Nah terus juga yang sering itu di waktu dengan sekali kan wali sama sekali apa namanya mungkin ini ya inisiatif mungkin ya dia ya mungkin di hari yang harusnya Pak Ito inisiatif untuk melakukan tugas asrama ya itu kira-kira apa kendalanya Pak Ito yang kalau bisa kalau yang tugas asrama itu kan paling cuma gini yang tiap pagi itu kalau nggak sapu buang sampah. Tapi biasanya kan saya bangun telat terus ya. Jadi teman-teman saya udah berangkat semua buat buang sampah, saya belum nyapu, jadi udah istirahat aja. Jadi tiap minggu aja saya nyapu. Jadi, tapi tadi memang melihat secara objektif ya kalau boleh saja berarti saya memang sudah menyadari kalau itu kayaknya laporan itu ya memang seperti itu gitu kan ya memang menggambarkan baik ya sih. Ya oke baik. Tapi itu gara-gara juga sih yang kemarin tuh ini jadi saya cleaning nih ya saya dapat tugas ngepel kamar. Terus saya pel kamar itu cuman kayak sekedar pel aja sih, cuma pel itu sekedar basah aja. Itu sampai membersihkan cuma saya pel aja supaya basah gitu aja. Soalnya sabun susah, terus dibilang sama teman saya coba cari gitu, nggak perlu juga semua sekali, coba cari kata sekali. Kalian per kamar memang nggak ada atau per lorong tuh nggak ada yang ember kan? Pel segala macam alat. Kalau per kamar harusnya ada pel, cuman nggak ada, ini nggak tahu kenapa sih satu lorong tuh nggak ada. Kalau ember nggak ada jadi. Dan sebenarnya nggak tahu Nesa mau dapat klarifikasi dari Pak itu gini sebenarnya coba bantu bisa untuk meluruskan katanya apa karena akademiknya agak ini sekarang ya karena organisasi Iya juga sih kan. Akademik itu karena menurut saya ini kan pelajaran yang semester 1 lebih mudah daripada semester 2, makanya agak menurun. Saya lebih sulit memahaminya gitu yang semester 2 ini. Kalau semester 1 kemarin tuh ya lumayan saya paham sebenarnya. Jadi menurut Pak yang semester 2 sulit berarti agak sulit. Di itu rata-rata di setiap mata pelajaran atau di mata pelajaran tertentu? Di mata pelajaran tertentu sih. Contohnya kayak math, terus sosiologi juga sosiologi ya sulit gak sulit lah, cuman lebih sulit dari kemarin gitu. Apa yang lebih sulit sosiologi? Kalau sosiologi sama Pancasila itu sama kan sulitnya. Kalau yang kemarin tuh nggak begitu banyak catatan yang harus diingat.
Kalau sekarang ini banyak banget sir. Kalau Pancasila itu tentang UUD 1945 sama pasal-pasal, ayat-ayat terus dihafal. Sosiologi itu banyak juga sir. Kayak apa ya, lupa saya pokoknya banyak sosiologi sama Pancasila ini agak sulit saya memasukkannya ke otak gitu mas. Baik. Jadi selama ini yang sudah pahami baik menghafal itu dengan cara yang biasa aja kali ya. Karena dia dihafal gitu kan ya. Kayak diingat, sekedar ingat gitu lah. Ada nggak pernah baik coba dengan cara-cara misalnya kayak bikin jembatan kedai, atau jembatan kedai, misalnya kayak warna pelangi apa? Magic Nah gitu, jembatan kedai. Jadi kita bikin kayak singkatan dan tapi konsepnya adalah singkatan itu harus mungkin lucu atau mungkin maaf terdengar jorok gitu karena otak manusia itu begitu ya di desain untuk hal-hal lucu yang aneh yang karena jorok cepat hafal makanya orang-orang kalau untuk niru yang buruk-buruk itu cepat banget. Nah itu bisa diterapkan dalam pembelajaran cuma bukan berarti mungkin bisa rumus kimia atau rumus apa ya mungkin hal-hal yang penting dalam kewarganegaraan atau kimia atau sosiologi yang kamu bisa bikin kayak singkatan-singkatan itu. Karena kan ini bukan hal yang oke sebenarnya karena kayak udah di tengah dari bulan depan udah kelas 12 kan ya alhamdulillah udah kelas 12 jadi dan juga sampai yuk melihat dan laporan yang ada bahwa itu masuk arah ke ke politik pokoknya lagi terlalu menyorot lah begini kita menemukan maksudnya akan ketemu dengan apa yang sesuai dengan sudah memahami konsep dulu untuk memahami kan kalau menjadi orang bisnis, orang politik, orang lapangan mungkin di bidang yang berhubungan dengan manusia kita harus ngerti dulu manusia itu seperti apa. Nah sekarang untuk kita masuk ke dalam apa namanya ini besar ya cara kita masuk untuk memahami manusia itu kita harus paham dulu konsepnya. Karena itu nanti sebenarnya salah dengan ilmu yang mau jalan seperti itu. Khawatir aja sih, itu akan bikin kayak di anak lagi nanti mungkin kuliah di kampus-kampus swasta yang bagus, kan profesional. Kalau misalnya begitu nggak apa-apa. Cuma sekarang kan juga apa ini juga ada yang mahal juga kan ya, dan menjadi orang tua kan ya katanya ya. Jadi baik juga harus menangani. Jadi aku kemarin kembali ngomong ke salah seorang teman baik itu Pak ya terus bisa memang cara yang paling sederhana banget kita mempersiapkan diri itu jadi mungkin adalah dengan cara kita bisa mengurus selimut kita dulu setelah tidur. Kalau kita belum bisa berjibaku dengan sendiri kita mengatur semua itu jangan berharap kita bisa mengatur manusia yang isi kemarin kita sama tangga. Jadi berani karena kan baik kayaknya bukan di IPA juga seperti arahnya di sains bukan di STEM gitu loh. Kayak STEM kan apa sains teknologi engineering kan bukan arah ke sains juga tapi arahnya sosial apa sosial sains jadi itu sih yang sebagai ini bentuk menuliskan bahwa nggak tahu apakah itu cocok dengan hal itu enggak karena saya kayaknya bukan orang yang nyaman dengan jadwal. Kamu bisa kerjakan sesuatu dengan random dia kerjakan selesai. Berapa kartu ya? Iya. Kalau yang tahu nggak selesai betul ini? Kalau dari alis matang. Ya, karena jiwa tidak pun memang bagus. Tahu nggak sebetulnya bentuk rahang? Segitu. Nah, ada ilmu fisikologi, ilmu fisikologi itu dia bukan kayak bukan, tapi melalui penelitian longitudinal bertahun-tahun bahwa orang-orang yang baik itu kan nggak bisa diam, dia maunya banyak.
mau untuk banyak belajar banyak. Tahu dari mana? Dari kuliah. Ya, terus. Jadi bisa ngerti dengan baik tanpa baca sebatas dia sebagai tahu. Ya, jadi itu kan bisa maruk dalam hal yang baik, ya kan? Punya juga kan pemikiran bagus. Habis itu gak suka diatur, gak suka dengan jadwal yang fix, berarti kan kita harus mengatur diri kita sendiri, ya kan? Nah, gimana jadwalnya, gimana ritmenya, ya baik ya. Gimana caranya kita per kelas 12 ya, kelas 12 jadi harus lebih datar ke kamu, karena nanti nggak bisa baik mungkin coba akan berdiskusi dengan pemerintah gimana laporan FAI kan mungkin kan besar kan dari pemerintah ya kan yang paling kan diskusi ada jadi itu harus menemukan yang baik-baik dan adik nanti kan dua orang di sini nanti ya si Payat ini serah ada yang cewek juga yang cewek siapa Fatia yang dia juga SMP itu yang awal Payat itu yang mesti dipahami ya kan. Nah, jadi Payat lepas ke kuliah nanti kan arahnya kayak kemarin kan itu kayaknya sama itu arahnya coba kamu sendiri dulu ya beliau ya kitanya ya coba aja dulu. Nah, kalau masa kuliah ini saya masih bingung jurusan. Lambat kaitan kawasan besar tulis itu arahnya ke hubungan internasional ada yang menyebut bisnis ekonomi juga ada menyebut bisnis apalagi sama hukum kemarin tuh cuman saya bingung ya kalau hukum kan nilainya tuh harus tinggi gitu harus udah ingatnya misalnya saya ini lupa sama nilai saya tuh pas di rata-rata gitu lah nggak terlalu tinggi nggak terlalu rendah jadi baik yakin baik lupa orang ini iya kan pelupa atau mungkin kebiasaannya aja mungkin yang masih belum support gitu saya belum pelupa sih ya gimana kira-kira caranya bikin kita nggak pelupa tadi cara yang paling sederhana gimana saya pernah lihat video katanya kalau misal kita mau ingat kita taruh barang di mana pas kita taruh barang itu kita melakukan hal aneh atau hal lucu supaya kita tuh ingat gitu nah karena manusia itu yang mudah mengingat hal aneh atau hal lucu gitu nah betul itu mungkin bisa jadi permulaan tapi kan nggak mungkin hal lucu itu bisa dilakukan terus karena mungkin mood kita lagi baik tapi kita tahu sendiri kayak jadi gini cara sederhananya adalah betul yang kita katakan jadi saya sekarang kembangkan kebiasaan khusus caranya adalah kalau kunci kamar memang naruhnya di sini di tempat tertutup sudah itu aja kalau naruh dompet naruhnya adalah tas nggak ada lagi tempat selain itu kalau nggak ada bisa berarti hilang itu aja namanya kalau bikin misalnya kalau hafal misalnya baik kira-kira kalau hafal Al-Quran atau hadis atau doa itu biasanya enaknya di waktu kapan? Sore, siang, pagi, subuh. Waktu itu sholat Habis sholat apapun. Nah, berarti kan latih kebiasaan. Memang habis sholat ya luangkan waktu meskipun hanya 5 menit untuk hafal. Jadi ya mau nggak mau, karena kalau seandainya memang bilang baik lupa, berarti kita harus melupakan. Kita sering melupakan tandanya kita tuh tidak membawa info ini hal ini penting. Jadi otak kita tuh tidak meninggalkan jejak. Nah, cara yang paling dekat banget dan umum bisa dilakukan adalah ketika sekarang ini ada sesi dengan Mister. Berarti baik hadir di sini. Hadir itu bukan badan aja, pemikiran lebih hadir. Jadi dia lebih consciousness-nya ada, kesadaran dirinya ada. Misalnya nanti dengan si HRD dengan Mr. Niko ngomong apa nih misalnya bla 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 hadir tuh di situ tuh hadirnya itu bukan badannya tapi juga pikiran semua jiwa dan raganya hadir nanti ketika Mr. Niko nanya tadi kamu benar nggak? Udah Ustaz coba ulang satu ngelakuin tuh pernah nggak teman Mr. Niko menguji kalian kayak gitu tiba-tiba beliau menerangkan sesuatu tiba-tiba tanyain nggak tahu pernah kan? Karena nggak adil.
kehadiran itu badannya apa sih Mas? Dari teman kita mungkin ya sudah dia bisa meresapi journey atau perjalanan positif selama belajar di games ini tidak maksimal 100%. Hal yang ada 50% bagus dia lulus dengan tidak ada perubahan signifikan di dirinya. Ada yang cuma 30%, ada yang 70, ada yang 100%, itu yang baik. Kalau orang yang hanya membawa pesan keuntungan ketika lulus dari sini, mereka tidak hadir. Nanti kita mau sama ketika 50% masanya itu dia hilang, tidak hadir kan sekolah ini. Tapi 100% dia secara fisik hadir, tapi secara mental dan pemikiran tidak hadir. Jadi karena baik, Mr. Bayi melihat baik besar, ya punya hal baik yang lebih besar itu baik besar. Gak usah tujuannya membanggakan orang tua dulu, gak usah menyenangkan orang tua dulu. Itu kayak berat. Sekarang tujuannya adalah belajar untuk menunjukkan amanah orang tua dulu orang tua tentang baik di sini, kayak di sini tetap belajar amanah itu dijalankan. Belajar dengan maksimal. Oke, kan hasilnya kan membanggakan orang tua. Ya. Ya. Nah kira-kira apa yang Pak Ipa yang Pak Ipa pahami dari diskusi ini? Bisa yang disebutkan hari ini, jangan fokus untuk membangun orang tua dulu, tapi fokus untuk menjaga amanah dari orang tua. Kalau bila kita mengerjakan amanah orang tua, kita pasti bisa membanggakan orang tua. Itu kan hasil efek sampingnya kan? Ya. Apalagi efek sampingnya bagi orang tua? Apalagi? Buat senang orang tua. Apalagi? Ranking ya. Apalagi efek sampingnya? Bisa masuk kan? Mungkin masuk kampus yang bagus besar. Kalau nanti lulusnya SBP, nanti kan? Nah, nanti bisa eligible untuk SBP, daftar, ya kan? Gitu. Dan kalau nanti SBT pun juga tetap baik, gitu kan? Jadi sekarang kalau untuk jurusan, Pak sudah pernah berunding dengan orang tua belum? Ada berunding dengan orang tua setelah jurusan? Apa kata masa itu ini, kalau jurusan itu bebas, saya bilang aja. Cuman kalau nggak dapat pilihannya apa, masuk bisnis aja katanya, jurusan bisnis. Nggak mau coba yang hukum atau hubungan internasional? Kalau dia terus katanya enggak, walaupun mau saya coba, cuman kayak nggak yakin gitu kan. Tidak apa? Nggak tahu, udah kayak tahu sih, kayak nggak yakin gitu di hukum itu. Nggak kayak pelajaran pinjamnya. Ya. Terus apa yang kecenderungan nanti Pak? Saya dulu masih, saya juga sempat ngomong sama kakak kelas yang dulu sih kan, katanya baik mencari sampai dari Wahini ya jurusan kuliah tuh, karena penting menanya sedikit. Ada lagi alternatif lain selain dari hukum, ada HI, ada bisnis, apa lagi Pak? Saya sempat disaranin juga sih sama kelas ini, coba masuk Ilkom katanya. Saya juga baru pikiran itu kan, karena jiwa saya ini jiwa Ilkom katanya. Ya. Belum mau banget, cuman saya nanya ke orang tua, ini jangan Ilkom ya. Ilkom, kalau Ilkom versi dulu ya enggak bisa enggak kan. Tapi kalau Ilkomnya lebih ke digital, nggak apa-apa. Jadi Ilkom digital gitu. Iya, pada yang itu dari sosial media atau digital itu pakai. Tapi kalau kata orang tua jangan dulu, mungkin ada nggak perkembangan dari orang tua? Jadi susah langsung belajar. Kalau untuk bisnis kamu nggak? Bisnis saya nomor
tertarik sir. Cuman bisnis tuh net saya lemah banget sir. Di bisnis itu lebih banyak matematika itu hanya di bawah yang dasar. Yang diperlukan itu adalah kreativiti membaca keadaan 10 tahun lalu, kira-kira apa yang penting, apa yang disebutkan, strategi, ya, dan apa yang kita lakukan sama siapa, bagi siapa, di mana nanti, dan berapa biaya. Jadi itu hanya perlu untuk matematika dasar aja. Sama kayak psikologi yang perlu matematika dasar aja. Karena kita nanti juga pakai ada aplikasi statistik itu kayak statistik sebenarnya itu jelas di Excel atau jadi beda kalau saya mau masuk kedokteran jadi baru harus tinggi bedanya mau masuk ke farmasi misalnya dan sejauh ini saya misalnya nggak ada alat kristen belum ada di situ alatnya. Nah kalau kami kita terkait hal itu cuma nanti saya coba ya kalau ada waktu coba bicara dengan saran terus jenis terkait dengan ini coba lihat yang mana binus kan misalnya di sini kita nggak ngomong binus ya cuman kan mereka sering bantu anak-anak binus kan jadi anak bis menurut Saras mesti atau mesti sebelum mana pentingnya uji bisnisnya pada mereka ini untuk bisnis apakah dasarnya jadi cukup harus dalam semester ya semoga enggak tahu itu hanya dasarnya aja sama kayak nanti kita kalau ada kasus kalau orang hukum ada kasus kan dia nggak bisa semua kan dia nggak bisa pasal yang benar ya kalau nanti coba nanti sebagai bantu juga ya ketika alternatif jurusan karena ini kayaknya orang tua juga karena orang tua membebaskan. Iya itu makanya sih itu yang bingung kalau orang tua saya nentuin oke saya fokus ke sana ya. Terus saya bebas sih juga bingung nggak tahu yang mana. Iya kalau kamu orang tua nentuin dan Pak terima ya bisa fokus kan. Tapi kalau orang tua nentuin Pak tidak terima ya yang juga gitu. Karena tapi kalau sekarang orang tua membebaskan Pak belum tahu nih konflik lagi. Iya kan. Jadi serba salah jadinya gitu loh. Ya baik. Jadi gitu ya. Apa namanya? Keyakinan bahwa Pak itu pelupa itu kan sifat kan jadinya. Sebenarnya itu malah sifat kan. Pelupa itu kebiasaan aja ya, yang belum terbentuk. Ya, jadi kita luruskan dulu ya yang tadi itu untuk kebiasaan baik. Kalau apa misalnya naruh jas misalnya nanti di mana itu di tempat yang mana, naruh itu di mana itu. Habis itu nanti soal berikutnya saya coba sendirian syarat, tapi syarat besar syarat di sini ya syarat masyarakat. Terus nanti sebelum check out ya pulang di rumah aku udah ada arahan baik ya sip ya oke kita boleh foto bareng nggak tapi sebelum nggak tahu cara fotonya ini kalau mati video boleh